Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian sejarah, peradaban, dan kebudayaan, dan sejarah bangsa Arab pra-Islam. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata Arab sajarah, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahan sejarah disebut story, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia, yang bersifat kronologis. Kata peradaban adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Padahal istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Kata kebudayaan dalam bahasa Arab adalah al-tasawwufah, tetapi di Indonesia masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan. Arab al-tasawwufah, Inggris struktur dan peradaban. Arab al-hadarah, Inggris civilization. Menurut Koetjaraningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai tiga wujud. Yang pertama wujud ideal, kedua wujud kelakuan, dan ketiga wujud benda. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Periodisasi peradaban Islam. Yang pertama, periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam, dan dibagi ke dua fase. Yang pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Kedua, fase integrasi. Kedua, periode pertengahan juga dibagi ke dua fase. Pertama, fase kemunduran. Yang kedua, fase tiga kerajaan besar dan masa kemunduran. Yang ketiga, periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Metode studi sejarah Islam: konstruksi, interpretasi, transformasi, rekonstruksi. Metode penggalian sejarah: metode lisan atau interview, metode observasi, metode dokumenter, metode sejarah, metode deskriptif, metode komparatif, dan metode analisis sintesis. Bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan sang putra, yaitu Nabi Nuh. Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka domisili di sekitar wilayah barat daya Banu Asia al-Jub al-Gharbi min Asia, atau yang biasa dikenal dengan Semenanjung Arabia, yang sebagai besar dari gurun pasir dan stepa. Pada rumput luas di gurun pasir, ada dua komunitas bangsa Arab yang pernah tinggal di wilayah Semenanjung Arabia, yaitu bangsa Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang telah musnah, yaitu orang-orang yang telah musnah dan lenyap jejaknya. Jejak mereka tidak dapat diketahui kecuali hanya terdapat dalam catatan kitab-kitab samawi, terutama Al-Quran, Injil, Taurat, dan syair-syair jahiliyah. Yang kedua, bangsa Bakiyah yang masih ada, terdiri dari dua suku besar, yaitu Adniyin dan Qatnayin. Kabilah Adniyin berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dinamakan Adniyin karena nenek moyang dari kabilah ini bernama Adnan, yaitu salah satu keturunan Nabi Ismail. Suku kedua dari bangsa Bakiyah adalah kabilah Qathan. Garis keturunan Qathan sampai pada Qathan yang dalam kitab Taurat disebut Yaksan. Sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat beragam. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, bahkan ada pula yang menyembah patung dan api. Ada pula yang beragama Nasrani dan Yahudi. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki keyakinan yaitu sebuah paham yang beranggapan bahwa setiap benda mempunyai ruh, dan ruh tersebut memiliki kekuatan gaib yang dikenal sebagai kaum Wasani, yaitu kaum yang menganggap Tuhan mereka yang dalam bentuk patung-patung sesembahan yang mereka anggap sebagai perantara dengan Tuhan. Mereka percaya
akan Tuhan yang Esa. Adapun agama-agama yang dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam yaitu Yahudi, Kristen, Majusi, paganisme, Al-Hunafah. Kehidupan bangsa Arab pra-Islam, yang pertama kondisi politik, kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kondisi moral, keempat kondisi budaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khatimah dengan NIM 10156122009 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Nur Afifah. Langsung saja kita masuk pada materi, yakni masa kelahiran Islam. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada malam ke-17 Ramadan. Hal ini ditandai dengan Malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad menyepi untuk menyampaikan wahyu pertama, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian wahyu yang kedua, yakni Quran Surah Al-Mudassir ayat 1-7. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah mulai menyampaikan dakwah, menyerukan kepada para penduduk untuk memeluk agama Islam. Nah, pembentukan negara Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah, Rasulullah disambut dengan baik oleh penduduknya, yakni kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, di sana Rasulullah membentuk negara Islam. Jadi, selain menjadi kepala agama, Rasulullah menjadi kepala negara juga. Nah, adapun peperangan yang terjadi semasa beliau hidup dan memimpin langsung peperangan, yakni ada perang Handak, ada perang Badar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada strategi dakwah Nabi Muhammad. Nah, salah satu strategi yang digunakan oleh beliau yakni menggunakan surat. Nah, salah satu suratnya itu berisi tentang seruan atau ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang terakhir ada komentator orientalis mengenai Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu orientalis yang berkomentar tentang Nabi Muhammad yakni Michael Hart. Ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Nah, salah satunya ada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat kesuksesannya dalam menyampaikan agama Islam yang bertahan hingga sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yakni Khulafa Ur-Rasyidin. Khulafa Ur-Rasyidin berasal dari dua kata, yakni yang pertama khulafa yang artinya pengganti, kemudian ar-rasyidin yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi khulafa ur-rasyidin adalah para pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk. Nah, adapun khalifahnya ada 4, yakni keempat-empatnya ini berasal dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi khalifah pertama ada Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat selama 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang menjabat selama 13 sampai 23 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah yang ketiga ada Utsman bin Affan yang menjabat selama 23 sampai 36 Hijriah, dan khalifah yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib yang menjabat selama 36 sampai 41 Hijriah. Nah, adapun perkembangan atau kejayaan atau pencapaian yang telah dibuat oleh para khalifah Khulafaur Rasyidin ini, salah satu diantaranya adalah memperluas wilayah kekuasaan, membukukan Al-Quran, dan membentuk Baitul Mal. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ruhani. Perkenalkan, nama saya Ruhani dengan NIM 10156122024. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Husnul Khotimah, yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, jabatan khalifah digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Pada masa kepemimpinannya, ia tidak ingin memperpanjang perselisihan dan pertumpahan darah
Akhirnya Hasan melakukan kesepakatan damai dan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah. Nah, Muawiyah menjadi khalifah setelah itu, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Dan dinasti Bani Umayyah pun terbentuk dengan perubahan sistem pemerintahan dari demokratis ke monarki. Terdapat 14 khalifah dinasti Bani Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 61 Hijriah, Yazid bin Muawiyah 61 sampai 64 Hijriah, Muawiyah bin Yazid 64 sampai 64 Hijriah, Marwan bin Hakam 64 sampai 65 Hijriah, Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah, Al-Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah, Yazid bin Abdul Malik 101 Hijriah sampai 105 Hijriah, Hashim bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah, Al-Walid bin Yazid 125 sampai 126 Hijriah, Yazid bin Walid bin Malik 126 sampai 343 Hijriah, Ibrahim bin Walid 126 Hijriah sampai 127 Hijriah, yang terakhir Marwan bin Muhammad 127 sampai 132 Hijriah. Nah, kemajuan dinasti Umayyah dapat dilihat pada tindakannya. Yang pertama, dalam perluasan wilayah. Yang kedua, administrasi pemerintahan. Yang ketiga, perekonomian Umayyah yang sangat baik dan maju. Yang keempat, sains dan peradaban. Yang keempat adalah penyebab keruntuhan dinasti Umayyah. Sistem monarki yang diterapkan oleh Daulah Umayyah memicu perselisihan dalam perebutan kekuasaan. Yang kedua, sistem suksesi khalifah antara keluarga yang tidak jelas. Yang ketiga, pergolakan politik dalam negeri yang dipicu oleh gerakan Khawarij dan sekte Syiah. Yang keempat, perubahan kebijakan pengelolaan dana Baitul Mal yang lebih banyak untuk pejabat dan keluarganya. Yang kelima adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas menyulitkan Daulah Umayyah melakukan pengamanan. Yang selanjutnya adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah mengistimewakan bangsa Arab atas bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab. Nah, dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Nah, kelompok-kelompok tersebut bersatu yang dikoordinasi dan dipimpin oleh keturunan Al-Abbas. Kemudian terjadi pertempuran di dekat Sungai Zab. Nah, dalam pertempuran itu Bani Abbas mendapatkan kemenangan. Akhirnya Marwan, Khalifah Bani Umayyah terakhir, terbunuh di Mesir. Nah, kemudian Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Nah, kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 5 periode dan ada khalifahnya masing-masing. Nah, dari 37 khalifah ini setidaknya terdapat 3 khalifah yang sangat menonjol, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, Abdullah al-Ma'mun. Nah, kemajuan dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, terbentuknya Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional. Yang kedua, terciptanya perindustrian tambang, tekstil, dan lainnya. Yang ketiga, terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. Yang keempat, penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, dan India. Yang kelima, didirikannya perpustakaan Bait al-Hikmah sebagai perpustakaan negara, pusat penelitian, pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika. Nah, faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah yang pertama adalah persaingan antara bangsa-bangsa. Yang kedua, kemerosotan ekonomi karena banyaknya konflik internal sehingga menguras kas negara. Yang ketiga adalah konflik keagamaan. Yang keempat, munculnya dinasti-dinasti kecil sehingga sebagai akibat perpecahan sosial berkepanjangan. Yang kelima adalah perang salib. Nah, yang terakhir serangan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.